Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Kiprio Bagaskoro dengan NPM 2013051018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Visualisasi dan Praktek terhadap Kecepatan Renang Gaya Bebas pada anak usia 10-13 tahun di band swimming course. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan eksperimen secara keseluruhan. Kegiatan ini dilaksanakan 3 tahap, yaitu pertama adalah kegiatan pretest untuk mengetahui kemampuan awal sampel setelah data diperoleh, kemudian sekaligus digunakan untuk membagi sampel ke dalam 2 kelompok. Hasil pretest dan posttest kecepatan renang gaya bebas, kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek. Berdasarkan diagram di atas, hasil pretest kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di band swimming course, kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek memiliki rata-rata nilai 59,68 detik, standar deviasi 9,78 detik, nilai terendah atau tercepat 43,6 detik, dan nilai tertinggi atau terlambat 76,1 detik. Sedangkan untuk gambaran posttest kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 tahun di band swimming course, kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek memiliki rata-rata nilai 52,24 detik, standar deviasi 9,6 detik, nilai terendah atau tercepat 40,4 detik, dan nilai tertinggi atau terlambat 70,5 detik. Distribusi frekuensi kecepatan renang gaya bebas pada kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek. Tabel di atas menunjukkan bahwa kecepatan renang gaya bebas kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek yang berjumlah 15 anak pada tes awal adalah sebanyak 1 anak atau 6,7% pada kategori sangat baik, sebanyak 2 anak atau 13,3% pada kategori baik, 6 anak atau 40% pada kategori cukup, 5 anak atau 33,3% pada kategori kurang, dan 1 anak atau 6,7% pada kategori sangat kurang. Sedangkan hasil kecepatan renang gaya bebas kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek pada tes akhir ada sebanyak 3 anak atau 20% pada kategori sangat baik, sebanyak 6 anak atau 40% pada kategori baik, 5 anak atau 33,3% pada kategori cukup, 1 anak atau 6,7% pada kategori kurang. Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram, kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek pada diagram batang sebagai berikut. Hasil pretest dan posttest kecepatan renang gaya bebas kelompok kontrol. Hasil penelitian kecepatan renang gaya kontrol di kelompok kontrol disajikan dalam diagram sebagai berikut. Berdasarkan diagram di samping, hasil pretest kecepatan renang gaya bebas pada anak 10-13 tahun di band swimming course kelompok kontrol memiliki rata-rata nilai 60,08 detik, standar deviasi 10,13 detik, nilai terendah atau tercepat 45,2 detik, dan nilai tertinggi atau terlambat 79,2 detik. Sedangkan untuk gambaran posttest kecepatan renang gaya bebas pada anak 10-13 tahun di band swimming course kelompok kontrol memiliki rata-rata nilai 9,34 detik, standar deviasi 9,4 detik, nilai terendah atau tercepat 44,3 detik, dan nilai tertinggi atau terlambat 73,7 detik. Distribusi frekuensi kecepatan renang gaya bebas kelompok kontrol. Tabel di atas menunjukkan bahwa kecepatan renang gaya bebas pada anak usia 10-13 di band swimming course kelompok kontrol yang berjumlah 15 anak pada tes awal adalah sebanyak 1 anak atau 6,7% pada kategori sangat baik, sebanyak 2 anak atau 13,3% pada kategori baik, 7 anak atau 46,7% pada kategori cukup, 4 anak atau 26,7% kategori kurang, dan 1 anak atau 6,7% pada kategori sangat kurang.
Sedangkan hasil kecepatan renang bebas pada anak usia 10-13 tahun di band swimming course kelompok kontrol pada tes akhir adalah sebanyak 1 anak atau 6,7% pada kategori sangat baik, sebanyak 3 anak atau 20% pada kategori baik, 8 anak atau 53,3% pada kategori cukup, 3 anak atau 20% pada kategori kurang. Apabila ditampilkan dalam bentuk diagram batang, maka presentasi perbandingan tes awal dan tes akhir hasil kecepatan renang bebas pada anak usia 10-13 tahun di band swimming kelompok kontrol tampak pada diagram batang sebagai berikut. Uji normalitas. Kriteria pengujian adalah jika L hitung kurang dari L tabel, maka variabel tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika L hitung lebih besar dari L tabel, maka variabel berdistribusi tidak normal. Uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh informasi apakah kedua kelompok sampel memiliki variansi yang homogen atau tidak. Adapun hasil perhitungan homogenitas disajikan pada tabel berikut. Untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki varians yang sama, maka ujian dilakukan adalah dengan cara membandingkan varians terbesar dan varians terkecil dari masing-masing kelompok, sehingga diperoleh nilai F hitung dengan kriteria uji. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka kedua data bersifat homogen atau berasal dari varian sama. Ternyata pada hasil tes terdapat F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kedua varian tersebut homogen. Uji hipotesis. Analisis data penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji T atau beda. Uji pengaruh data hasil pretest dan posttest kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek dimaksudkan untuk mengetahui apakah latihan menggunakan pembelajaran visualisasi dan praktek berpengaruh pada kecepatan renang bebas atau tidak. Hasil dari uji pengaruh data hasil pretest dan posttest kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek dijabarkan dalam tabel berikut ini. Pretest nilai 15 orang, rata-rata 59,68, T hitung 13,153, T tabel 2,145. Posttest 15, rata-rata 52,24, T hitung 13,153, T tabel 2,145. Keterangan ada pengaruh. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa nilai T hitung sama dengan 13,153 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,145. Taraf signifikan 5% derajat kebebasan, yang berarti ada perbedaan yang signifikan data hasil pretest dan posttest kelompok latihan pembelajaran visualisasi dan praktek. Dengan demikian dapat simpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari pembelajaran visualisasi dan praktek terhadap kecepatan renang bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course. Sedangkan untuk hasil uji pengaruh data hasil pretest dan posttest kelompok kontrol dijabarkan dalam tabel berikut ini. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung 1,743 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,145. Taraf signifikan 5% derajat kebebasan, yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan data hasil pretest dan posttest kelompok kontrol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari kelompok kontrol terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course. Dan untuk hasil uji perbedaan data hasil posttest kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek dengan kelompok kontrol dijabarkan dalam tabel berikut ini.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung 2,100 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,048. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara data hasil post-test kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek dengan kelompok kontrol. Pembahasan. Berdasar penelitian yang telah dilakukan pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course, diketahui bahwa penerapan pembelajaran visualisasi dan praktek dapat meningkatkan hasil belajar renang gaya bebas. Hal ini dikarenakan media audiovisual memberikan pemahaman belajar renang gaya bebas yang lebih baik, tidak hanya pada pengalaman gerak fisik, tapi juga pengalaman pada pengetahuan, sehingga hasilnya siswa akan merasa mudah untuk menguasai teknik renang gaya bebas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dikemukakan oleh Hamdani, bahwasannya visualisasi merupakan kombinasi audio dan visual atau biasa disebut media pandang dengar. Audio visual akan menjadikan penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Kesimpulan. Yang pertama, ada pengaruh yang signifikan dari pembelajaran visualisasi dan praktek terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course. Dengan nilai T hitung 13,153 lebih besar dari T tabel 2, yaitu 2,145. Lalu yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan dari kelompok kontrol terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course dengan nilai T hitung yaitu 1,743 lebih kecil dari T tabel 2,145. Yang ketiga, ada perbedaan signifikan antara kelompok pembelajaran visualisasi dan praktek dengan kelompok kontrol terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course dengan nilai T hitung 2,100 lebih besar dari T tabel, yaitu 2,048. Saran, peneliti lainnya untuk dapat terus-menerus memperbaiki penelitian dalam melakukan penelitian selanjutnya dengan beberapa penyempurnaan, misalnya jumlah sampel penelitian yang lebih besar, lalu waktu penelitian yang lebih lama, dan menambah variabel bebas. Bagi guru dan dosen, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran renang gaya bebas. Pengaruh yang ketiga, pengaruh pembelajaran visualisasi dan praktek terhadap kecepatan renang gaya bebas pada anak umur 10-13 tahun di band swimming course ini agar menjadi bahan acuan dan dijadikan inspirasi atau memberikan masukan supaya pihak pemerintah, masyarakat, organisasi olahraga, terkhususnya pada cabang olahraga renang dan pelatih dalam menciptakan dan mengembangkan atlet yang unggul, berprestasi, serta berkualitas, serta dapat menciptakan kondisi yang dapat memberikan kepuasan latihan. Harus benar-benar memperhatikan aspek yang dapat mempengaruhinya. Lalu ini hasil dokumentasi.
Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian dan terima kasih.